Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang future value untuk memenuhi UAS dari aplikasi komputer. Nama saya Rahmawati Hussein. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dan 2. Kita langsung saja ke soal nomor 1, yaitu jika Anda memiliki dana sebesar 100 juta yang akan diinvestasikan selama setahun ke perusahaan investasi dengan return atau imbal hasil 7% per tahun. Maka berapakah nilai uang Anda setelah setahun kemudian Anda berinvestasi? Baik, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu menggunakan tabel. Kita ke kolom yang pertama atau kolom beginning balance, kita masukkan nilai present value, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian pada kolom yang kedua, yaitu kolom compound interest ini, kita mencari hasil dari compound interest ini, kita menggunakan cara mengkalikan nilai beginning balance dengan nilai return, yaitu 7%. Hasilnya adalah 7 juta. Kemudian di kolom ketiga, yaitu accumulate year end balance ini, kita jumlahkan hasil dari compound interest dengan beginning balance. Hasilnya adalah 107 juta rupiah. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan rumus future value sama dengan present value kali 1 plus nilai returnnya dipangkatkan lama investasi, yaitu 1 tahun. Hasilnya adalah 107 juta. Kemudian cara yang ketiga, kita menggunakan cara yang ada pada Excel, yaitu future value sama dengan buka kurung nilai rate, yaitu 7%. Kemudian lama investasi, yaitu 1 tahun. Di sini PMT-nya kita taruh 0, kemudian nilai future value-nya di sini kita taruh minus 100 juta rupiah. Hasil akhir dari 1 tahun berinvestasi adalah 107 juta rupiah. Kita langsung saja ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jika saat ini Anda memiliki dana sebesar 50 juta yang akan diinvestasikan selama 5 tahun dengan imbal hasil atau return 6% per tahun. Maka berapakah nilai uang Anda setelah 5 tahun kemudian Anda berinvestasi? Ya, kita masih menggunakan cara yang sama. Cara satu yaitu kita menggunakan tabel. Pada tabel yang pertama, yaitu beginning balance, kita taruh nilai present value-nya yaitu 50 juta. Kemudian pada kolom yang kedua, yaitu compound interest, kita kalikan 50 juta dengan nilai return-nya, yaitu 6%. Hasilnya adalah 3 juta. Kemudian pada kolom ketiga, yaitu accumulate year end balance, kita jumlahkan nilai compound interest dengan nilai beginning balance. Hasil saldo akhir dari tahun pertama berinvestasi adalah 53 juta rupiah. Kemudian saldo akhir dari tahun pertama berinvestasi kita jadikan sebagai saldo awal pada tahun kedua kita berinvestasi, yaitu di kolom beginning balance.
Untuk mempermudah, kita tap 2 kali untuk memperoleh hasil secara otomatis. Jadi, hasil akhir selama 5 tahun berinvestasi adalah Rp66.911.279. Kemudian, cara yang kedua adalah kita menggunakan rumus future value sama dengan present value buka kurung 1 plus 6% tutup kurung, kemudian ditambah lama waktu investasi, yaitu 5 tahun. Hasilnya adalah Rp66.911.279. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita menggunakan cara yang tersedia di Excel, yaitu future value sama dengan dalam kurung nilai returnnya yaitu 6%. Kemudian lama investasi yaitu 5 tahun. Di sini PMT-nya kita taruh 0 dan nilai present value-nya adalah minus 50 juta rupiah. Jadi hasil akhir selama 5 tahun berinvestasi adalah Rp66.911.279. Baik, nama saya Uswatun Hasanauku. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 4. Langsung saja saya akan bacakan soal. Perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar 350 juta. Sebuah perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil sebesar 5% per tahun. Dengan sistem quarterly compounding, jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 3 tahun kemudian? Jadi present value-nya itu 350 juta. Returnnya itu 5% per tahun. Karena di quarter, jadi satu tahun itu 4 quarter. Jadi 5% dikalikan 4 quarter mendapatkan 1,25%. Dan N ini adalah masa investasi yang perusahaan itu lakukan 3 tahun. Jadi 3 dikalikan 4 quarter, mendapatkan 12 quarter. Jadi di sini memiliki 3 cara. Cara pertama langsung saja, untuk mendapatkan hasil beginning balance, kita masukkan saja nilai present value-nya 350 juta. Dan compound interest kita kalikan 350 juta dikalikan dengan 1,25%. Mendapatkan 4.375.000. Accurate year end balance kita dapatkan dari 300 beginning balance ditambahkan dengan compound interest. Mendapatkan 354.375.000. Untuk yang kuartal kedua, kita masukkan saja nilai dari accumulated year end balance.
karena sudah memasuki kuartal kedua. Jadi kita tidak perlu memasuki nilai kuartal pertama yang 350 jutanya. Untuk mendapatkan hasil yang otomatis, kita klik 2 kali saja. Yang component intense kita klik 2 kali juga. Dan calculate year and balance kita klik 2 kali juga. Jadi, perusahaan yang berinvestasi selama 3 tahun mendapatkan hasil Rp406.264.081. Untuk cara kedua, kita pakai rumus future value. Kita masukkan nilai present value-nya 350 juta dalam kurung 1 tambah nilai R-nya itu, nilai bunganya itu 1,25%. Kurung dipangkatkan 12. Tutup kurung, enter. Jadi, maaf, lebih 0 yang 350 juta. Sampai kita enter. Jadi hasilnya Rp406.264.081 sama dengan yang di atas. Untuk cara ketiga, kita masukkan future value, rate-nya itu 1,25%. Nilai rate-nya itu 1,25%. Dan nilai NPR-nya itu 12 quarter per tahun. Kita masukkan 12 quarter. Karena nilai PMT-nya kosong, jadi kita taruh 0, titik koma, minus. Kenapa minus? Karena kita berinvestasi, jadi kita mengeluarkan. Jadi kita masukkan nilai present value-nya 350 juta. Enter. Ya, jadi sama hasilnya dengan cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Baik, kita langsung saja ke nomor 4. Untuk soal nomor 4, perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar 200 juta. Perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil return sebesar 5% per tahun. Dengan sistem monthly compounding, jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 1 tahun kemudian? Jadi nilai present value-nya itu adalah 200 juta dan nilai return-nya itu bunga yang didapatkan 3% per tahun. Jadi untuk mendapatkan hasil 0,25, kita kalikan 3% dibagi dengan 12. Karena 12 itu 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 12 itu didapatkan dari 1 dikali dengan 12. Baik, dengan nilai beginning balance, kita masukkan saja nilai present value-nya 200 juta. Untuk component intense, kita nilai present value-nya itu kita kalikan dengan 0,25%. Dapatkan 500.000.
Untuk accumulated year end balance, kita tambahkan saja beginning balance dengan compound interest. Dapatkan Rp200.500.000. Untuk yang kedua, kita masukkan saja nilai dari accumulated year end balance karena sudah memasuki bulan kedua. Untuk mendapatkan hasil yang otomatis, kita klik 2 kali saja, sama saja dengan compound interest dan accumulated year end balance. Dan mendapatkan hasil Rp206.083.191. Untuk cara kedua, kita pakai rumus future value. Kita masukkan present value-nya itu 200 juta dikalikan dengan 1 tambah returnnya yaitu 0,25%. Kurung kita pangkatkan 12. Kita enter. Ya, kita mendapatkan hasil yang sama dengan cara pertama. Langsung saja kita cara yang ketiga, kita masukkan present value. Future value. Kita masukkan nilai rate 0,25%. Titik koma, NPR-nya itu adalah 12. Jadi kita masukkan 12 titik koma. Karena PMT-nya kosong, jadi kita masukkan nilai 0 titik koma. Titik koma negatif 200 juta karena kita mengeluarkan. Enter. Ya, jadi kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara ke-1, cara kedua, dan cara ke-3. Baiklah, saya Gusti Salsabila Nasir. Di sini saya akan membacakan soal nomor 5 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja. Perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar 300 juta. Perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil return sebesar 4% per tahun dengan sistem semi-annually compounding. Jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 3 tahun kemudian? Sudah ada soal yang disederhanakan yaitu perfect value, percent value 300 juta dan return 4% per tahun dan N lamanya periode 3 tahun. 2% didapat dari 4% dibagi 2 karena dalam 1 tahun ada 2 semester. Dan untuk 6 semester didapat dari 3 dikali 2. Langsung di cara pertama, beginning balance yaitu 300 juta dan compounding interest yaitu 300 juta dikali nilai return 2%. 2%. Yaitu mendapatkan hasil 6 juta. Dan untuk hasil accumulated years and balance dengan cara 300 juta ditambah 6 juta dan mendapatkan 306 juta. Accumulated years and balance dipindahkan di kolom kedua
untuk mempercepatkan waktu, langsung saja kita menggunakan cara otomatis, yaitu dengan di tab 2 kali dan juga di compound interest di tab juga 2 kali, accumulate years and balance juga, dan hasil akhirnya 337.848.726. Dan cara kedua yaitu perfect value, yaitu dengan nilai 300 juta dikali dalam kurung 1 plus R, nilai R-nya adalah 3 tahun. Nilai R-nya adalah 6 semester. Nilai R-nya 2%. Tutup kurung. Tutup kurung di pangkat 6. Ya, ada mendapatkan hasil yang sama dengan cara 1. Langsung saja di cara ketiga, yaitu menggunakan cara otomatis yang telah ada dalam Excel, yaitu feature values dalam kurung rate, nilai rate-nya adalah 2%. Dan untuk nilai ampere-nya 6 semester. Dan untuk nilai PMT-nya karena tidak ada jadi ditaruh 0 saja. Setelah itu nilai perfect value ditaruhnya min 300 juta. Ya, dan mendapatkan hasil yang sama. Dari 3 cara yang ada mendapatkan hasil yang sama. Baiklah, itulah